بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan dan telah kita selesaikan landasan yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan tersisa satu poin lagi dari 3 landasan yang wajib dikenal dan diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana yang akan kita baca dari tulisan al-muallif wa huwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum membaca apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala, ada satu hal penting yang harus kita pahami di sini, yaitu berkaitan dengan pokok mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa ada beberapa pokok pengenalan seorang hamba terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua pembahasan tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada pokok-pokok tersebut. Ada asasnya, ada usulnya. Yang pertama adalah mengenal nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengenal nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana nanti akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Nanti al-muallif akan menyebutkan kepada kita nama beliau, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah hamba dan Rasul Allah. Beliau adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ayyuhal ikhwah. Beliau itu adalah abdun wa rasuluh. Beliau adalah seorang hamba Allah, sama halnya seperti kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh untuk diberikan kepadanya sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat al-uluhiyah war-rububiyah, tidak boleh. Dikarenakan beliau adalah seorang hamba Allah. Dan ketika ada seseorang yang menyerahkan peribadatannya kepada Nabi, maka ini dinamakan dengan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan beliau seorang Rasul, ini menunjukkan apa? Tidak boleh didustai dan kewajiban untuk
mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini pokok yang kedua. Apa tadi saya sebutkan? Pokok yang kedua, mengenal bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah. Sehingga ketika seseorang sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba, maka apapun alasannya tidak boleh menyerahkan ibadah kepada beliau. Kalau diserahkan ibadah kepada beliau, maka inilah yang dinamakan dengan syirik. Iya. Dan yang kedua kita sebutkan tadi adalah beliau adalah Rasul. Adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga dari pokok keimanan kepada Rasul adalah mengenal bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal bukti-bukti ataupun kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satunya apa? Mukjizat paling terbesar yang Allah anugerahkan kepada Rasul. Apa itu? Al-Quranul Karim. Mengenal mukjizat yang paling besar. Ini pokok. Sehingga dengan ini kita bisa mendapati bukti yang paling besar akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini tiga pokok yang harus dikenal sebagai landasan di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari tentang Rasulullah, semuanya kembali kepada tiga hal ini. Semuanya akan kembali kepada tiga hal ini. Baik. Setelah kita menyebutkan tentang pokok-pokok keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok-pokok tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke dalam pembahasan yang ditulis oleh al-muallif rahimahullahu taala. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala al-aslu tsalits. Berkata al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, landasan yang ketiga. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Baik, sampai kalimat ini, sampai matan yang kita baca ini, kita bisa menyimpulkan dua hal. Dua masalah. Sampai matan yang saya baca tadi, kita bisa simpulkan dua hal tentang pengenalan seorang hamba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengenal nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, al-muallif menyebutkan kepada kita, mengenalkan kepada kita tentang nama Nabi Muhammad. Mengenalkan kepada kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim. Dan nasab beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan yang disepakati oleh para ulama
disahihkan oleh para ulama dan dalilnya adalah sahih, nasab beliau itu cuma sampai kepada Kinanah. Ya, kakek dari kakek-kakek beliau yang bernama Kinanah. Adapun yang di atas Kinanah itu diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Ya, panjang sekali nama. Nasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun nasab beliau yang disebutkan sampai ke Nabi Adam, nah ini tidak ada dalil yang sahih tentang periwayatannya. Walaupun memang benar, tidak ada salah, kan tidak keliru ya. Manusia itu semuanya kembali kepada Adam alaihi salam. Namun ketika disebutkan dalam bentuk riwayat bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai kepada Nabi Adam, ini tidak ada dalil yang sahih. Seperti yang kita lihat kadang di sebagian tempat dibuat skema nasab Nabi SAW sampai ke Nabi Adam. Ini tidak ada dalil yang sahih. Hanya saja yang disepakati kesahihan dan kebenarannya oleh para ulama sampai kepada kakek-kakek beliau yang bernama Kinanah. Bisa difahami ya? Baik. Ini poin yang pertama yang bisa kita ambil dari matan yang kita baca. Yang kedua adalah mengenal nasab atau silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengenal nasab beliau. Dan ini nampak jelas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berasal dari asyrafun nas nasaban. Beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Fahuwa Hashimiyun Qurashiyun Arabi. Beliau adalah berasal dari suku Hashim. Berasal dari kabilah Hashim. Dan Al-Hashim berasal dari Quraisy. Kabilah Quraisy itu adalah kabilah Arab yang paling mulia. Dan Quraisy itu dari suku apa? Dari Arab. Dan Arab itu dari keturunan siapa? Ismail alaihi salatu wassalam, ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia. Dilahirkan dari golongan ataupun manusia yang memiliki kedudukan nasabnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwasanya nasab itu tidak akan mendongkrak ataupun tidak akan membuat seseorang masuk ke dalam surga kalau ia tidak memiliki amalan. Tidak akan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa hal yang diletakkan di bawah telapak kaki beliau kemudian diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Berbangga-bangga dengan nasab. Apa yang mau kita banggakan dengan nasab kita kalau kita tidak punya amalan salih, tidak punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla? Paham ya? Ini dua poin yang bisa kita ambil dari matan yang kita baca, yaitu ma'rifatu nabiyyikum, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim bin Quraisy. Hashim berasal dari suku Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab, dan Quraisy berasal dari suku Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail. Arab itu berasal dari Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Alaihi, kepada
Ibrahim wa ala nabiyina, dan atas nabi kita afdhalus salati wassalam, sebaik-baik salawat dan salam. Bisa difahami ya? Jadi dari dzurriyyah Ibrahim itu ada dua. Satunya dari keturunan Ismail, inilah yang dinamakan dengan suku Arab. Lahir setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi siapa? Ishak, yang dinamakan dengan apa? Al-Israil, Banu Israil. Baik, bisa difahami ya? Nah, qala, kemudian beliau mengatakan, walahu minal umur thalathun wa sittuna sanatan. Nah, ini poin pembahasan yang ketiga. Yang kedua tadi apa saya sebutkan? Hendak ya Gempar? Pertama mengenal nama beliau, yang kedua mengenal apa? Ya Syekh Gempar. Apa yang kedua? Hah? Mengenal nasab. Mengenal nasab beliau. Perhatikan poin yang ketiga. Ya. Beliau mengatakan walahu minal umur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki umur salathun wa sittuna sanah, 63 tahun. Nah, ini poin yang ketiga, bisa kita simpulkan. Apa itu? Mengenal umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mengenal umur beliau. Beliau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun. Kemudian kata beliau, minha arba'una qablan nubuwah, dari 63 tahun tersebut 40 tahun sebelum nubuwah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada umur berapa? 40 tahun. Umur yang paling matang ayo ikhwah. Umur yang paling matang. Baik. Wa 23 nabiyyan wa rasula. Ya. Dan 23 tahun setelahnya dari sisa umur beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Nah, kita sebagai umat Muhammad harus tahu berapa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus faham. 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. 40 tahun ke bawah beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Baru setelah umur 40 tahun genap diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Kita harus tahu dan harus kenal ini. Karena ini adalah pokok kewajiban mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Yang berikutnya, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul bil muddathir. Nah, ini poin yang keberapa sekarang? Poin yang keempat, kesimpulannya kita ambil dari sini adalah yaitu bimadza kana nabiyyan wa rasulah. Mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Dan sudah diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, nubbi'a bi Iqra. Beliau menjadi nabi ketika turun wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Ketika beliau sedang menyendiri dan mengasingkan diri dari kebiasaan jelek orang-orang al-jahiliyah di dalam Gua Hira. Ya. Beliau
selalu mengasingkan diri dari kebiasaan orang-orang al-jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, dan berbagai hal yang mereka lakukan waktu itu. Sehingga kebiasaan Nabi SAW beliau melakukan tahannuth di dalam Gua Hira. Beliau nggak suka dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang al-jahiliyah. Sampai pada suatu malam datang Jibril kepada beliau, kemudian menghimpit beliau sampai beliau susah bernafas. Setelah itu dilepas oleh Jibril, lalu Jibril mengatakan, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Dijawab oleh Nabi SAW, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Karena beliau memang seorang Rasul yang ummi. Gak bisa membaca yang tertulis dan tidak bisa menulis. Ini Rasulullah SAW. Dan dijadikan beliau sebagai ummi, ini faidahnya besar sekali ya ikhwah. Ya, ketika ada orang-orang musyrikin menuduh beliau menulis sendiri, membuat sendiri wahyu, secara langsung terbantahkan. Bagaimana beliau bisa menulis sedangkan beliau nggak bisa menulis? Bagaimana bisa beliau membuat ayat-ayat sendiri sedangkan beliau nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Paham ya? Baik. Sehingga Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Nah. Kemudian dihimpit lagi oleh Jibril. Sampai beliau susah bernafas, ya. Lalu dilepas. Faqala Jibril kembali mengatakan, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Rasul kembali menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian dihimpit lagi untuk ketiga kalinya. Setelah itu dilepas, ya, dikatakan hal yang sama. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Beliau menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," ila akhiri al-ayah, sampai akhir ayat yang diturunkan pada waktu itu. Nah, dengan ayat ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjadi seorang nabi dengan wahyu yang pertama. Kejadian di malam itu, pada waktu itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar, takut beliau. Sampai beliau kembali turun dari puncak gunung tersebut, dari Gua Hira, dan bertemu dengan istri beliau Khadijah bintul Khuwailid. Lalu beliau meminta untuk diselimuti, lalu diselimutilah oleh Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha. Iya. Kemudian keesokan harinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijah bintul Khuwailid menemui Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, sepupunya Khadijah. Seorang laki-laki yang sudah tua, diberikan kelebihan bisa menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Ibrani, bahasa Injil. Iya. Lalu kata Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, "Ya bena akhi ma ja'abik." Wahai anak pamanku, apa gerangan kedatangan engkau di pagi hari ini? Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian yang beliau alami, ya, di Gua Hira. Lalu Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza mengatakan, "Hadan namus." Wahai anak pamanku, yang datang kepada engkau itu adalah an-namus, itu Jibril, yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Waraqah. Kenapa beliau mengatakan kepada Nabi Musa? Karena beliau beragama dengan agama Musa alaihi salatu wassalam, agamanya Nasara waktu itu. Baik. Lalu Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza mengatakan, "Wallahi, kalau seandainya aku masih hidup dan diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal, hina akhrajaka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu wahai Muhammad, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Kuat tenaga aku akan membelamu, membantumu." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Amukhrijiyahum, wahai Waraqah, apakah mereka akan mengusirku?"
Waraqah menjawab, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang kau bawa kecuali dia akan dibenci. Kecuali dia akan dicaci maki dan sebagainya. Itu nampak sampai hari ini apa yang kita rasakan. Baik, syahid dari pembahasan kita adalah beliau nubbi'a bi'iqra. Sehingga kalau ditanya dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, jawabannya adalah ketika beliau ketika diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, kemudian kata beliau wa ursila bil mudaththir, dan beliau diangkat menjadi rasul setelah turun ya ayyuhal mudaththir. Nah, ini poin yang berikutnya yang bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang keberapa? Gempar? Ketiga. 4. Berapa tadi? Yang kelima. Ya, mengenal dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Itu kesimpulan dari ucapan al-muallif rahimahullahu taala, yaitu mengenal dengan apa beliau diangkat menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan al-mudaththir. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam tarikh, di dalam sejarah, bahwa hampir 2 tahun ataupun lebih dari itu terputus antara atau jarak wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Bayangkan ya ikhwah, 2 tahun ataupun kurang lebih seperti itu, sebutkan dalam sejarah. Dan inilah yang dinamakan dengan masa apa? Masa fatrah. Masa di mana Nabi SAW begitu gundah waktu itu antara iya dengan tidak. Ini benar apa enggak ini wahyu yang diturunkan kepada aku? Benar apa tidak ini wahyu yang diturunkan kepadaku di Gua Hira itu? Iya, mulai keraguan muncul dari Nabi Muhammad SAW, seakan-akan antara benar dengan tidak. Karena lama, ayo 2 tahun. Iya. Kalau hitungan bulan, ini mungkin bisa jadi kokoh. Ini 2 tahun enggak turun wahyu setelah yang pertama. Sampai-sampai diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sampai pada suatu hari, di masa kegundahan yang begitu berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, beliau berjalan di salah satu jalan di kota Mekah waktu itu. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara di atas langit. Dan ketika beliau angkatkan kepala beliau ke langit, ternyata beliau melihat malaikat yang pernah datang kepada beliau di Gua Hira. Betapa gemetarnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, mengatakan kepada Khadijah bintul Khuwailid, zammiluni fadatharuni. Selimutilah aku. Kemudian Khadijah bintul Khuwailid menyelimuti Nabi SAW. Gemetar beliau, menggigil badan beliau. Lalu turunlah wahyu yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti ayatnya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Di dalam beberapa riwayat dibaca warrijza fahjur. Thumma tataba'al wahyu. Kemudian kata Rasulullah, setelah itu terus menerus wahyu turun demi ayat satu persatu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan diturunkan ya ayyuhal muddaththir. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian kata al-muallif wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Nah, ini kesimpulan yang berikutnya kita ambil dari sini adalah mengenal negeri kelahiran beliau dan kota hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengenal
kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah pada tanggal berapa? 10. 12 Rabiul Awal. Taib. Ini yang masyhur di kalangan muslimin. Namun ini juga diperselisihkan tanggalnya. Kalau kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal benar, namun yang diperselisihkan oleh para ulama tanggalnya tersebut. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di tanggal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka di tempat kita orang itu merayakan Maulid sampai 100 hari. 3 bulan 10 hari. Ya terserah nanti kenanya di mana. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi kalau enggak kena di 12 Rabiul Awal, bisa jadi kena di tanggal yang lain. Terserah, buat aja. Ulama khilaf dalam urusan ini. A'udzubillah. Dan itu enggak masuk ke dalam pokok mengenal Nabi SAW, yaitu merayakan hari kelahiran beliau. Tidak masuk ke dalam pokok mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik, ini pembahasan yang ke-6, yaitu mengenal negeri kelahiran dan tempat hijrah Rasulullah SAW, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau mengatakan, ba'athahullahu bin nidharati anis syirik wa yad'u ila tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan dari perbuatan syirik dan menyeru kepada tauhid. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan dasar diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada tauhid dan memberantas segala bentuk kesyirikan. Ini tugas beliau. Mengenal tugas pokok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini merupakan tugas pokok seluruh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan kepada at-taghut. Surat apa ini? Ilham. Ayat. Baik, nanti dilihat ayatnya. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, wa rujza fahjur, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'na qum fa'anzir, wa ma'na qum fa'anzir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maknanya adalah yunzir anis syirik wa yad'u ila tauhid. Bangun dan berilah peringatan. Maksudnya apa? Berilah peringatan dari bahaya kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Itu maknanya. Bisa difahami ya? Baik. Adapun kalimat wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah.
Maksudnya apa? Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan at-tauhid. Mengagungkan, perintah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Qala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya adalah ay tahhir a'malaka 'anis syirik. Sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan ar-rujza fahjur. Ar-rujuz maksudnya adalah al-asnam, adalah berhala-berhala. Wa hajruha, dan yang dimaksud dengan fahjur, hajruha adalah tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, meninggalkannya serta berlepas diri darinya dan dari pelaku-pelaku penyembah berhala tersebut. Baik, sampai di sini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atau saya baca sedikit lagi untuk dihafal dan kita akan jelaskan pada pertemuan besok biidznillah. Qala akhadha ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi SAW menjalani waktu selama 10 tahun di Mekah. Yad'u ila tauhid. 10 tahun beliau seru tauhid, tauhid, tauhid terus. Beliau ajak muslimin kepada Islam untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dal ashri, dan setelah 10 tahun berikutnya, urija bihi ila sama. Beliau diperintahkan ataupun dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi as-salawatul khams, dan disyariatkan kepada beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, beliau salat selama di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'da dzalika umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Baik, sampai di sini dihafal dan besok distorkan mulai dari al-aslu al-thalith ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu